Shalom, selamat Sabat bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Sabat 5 November 2022, dengan judul Dia Menghajar Orang yang Dikasihinya. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Apa maksudnya menghajar orang yang dikasihinya? Poin yang pertama, hukuman adalah sebagian dari rencana Allah agar di bawah cambuk kesusahan, orang Kristen boleh berbuat lebih banyak untuk Tuhan daripada bila ia giat bekerja. Mari kita baca kutipannya. Jika ia melihat cocok untuk memotong kegunaan kita dalam beberapa bagian, kita bersusah, tidak memikirkan bahwa dengan berbuat demikian Allah boleh mengerjakan untuk kebaikan kita. Kita perlu belajar bahwa hukuman adalah sebagian dari rencana Allah yang besar, dan di bawah cambuk kesusahan, orang Kristen kadang-kadang boleh berbuat lebih banyak untuk Tuhan daripada bila ia giat bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah maksud Tuhan, bahwa sementara Tuhan izinkan kita berada dalam kesusahan, dalam pergumulan, sebenarnya tujuannya adalah supaya kita lebih mengingat Tuhan, supaya kita lebih mengandalkan Tuhan, supaya kita lebih menurut kepada Tuhan, dan melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga tidak ada ruang untuk egois, tidak ada ruang untuk bekerja untuk diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya kalau ternyata dalam hidup kita ada kesusahan, ada kesulitan hidup, bahkan kita merasa kita ini dicambuk oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan mengingatkan kita. Di poin yang kedua, dikatakan, pekerjaan memperoleh keselamatan adalah sesuatu kerjasama yang harus dikerjakan bersama-sama. Apa maksudnya pekerjaan keselamatan dikerjakan bersama-sama? Pekerjaan memperoleh keselamatan adalah sesuatu kerjasama yang harus dikerjakan bersama-sama. Ada kerjasama antara Allah dan orang berdosa yang bertobat. Hal ini perlu untuk pembentukan prinsip-prinsip yang benar dalam tabiat. Manusia harus mengadakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengalahkan sesuatu yang menghalangi dia dari mencapai kemerdekaan. Tetapi ia bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk kemajuan. Usaha manusia sendiri tidaklah cukup. Tanpa usaha pertolongan ilahi, ia tidak akan mencapai sesuatu. Allah bekerja dan manusia bekerja. Perlawanan akan pencobaan harus datang dari manusia yang harus mendapat kuasanya dari Allah. Pada segi yang lain, ada akal budi yang tidak terbatas, belas kasihan dan kuasa. Sebaliknya, kelemahan, sifat berdosa, mutlak tidak berdaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, benar bahwa keselamatan murni oleh karena kasih karunia Allah. Tetapi ada usaha untuk kita. Maksudnya apa? Apakah dengan usaha kita ini menjamin adanya keselamatan? Tidak. Usaha yang dimaksudkan adalah kita membuka hati kita untuk kasih karunia yang Tuhan berikan itu kita terima. Tuhan tidak pernah memaksa. Seandainya kita tidak mau bertobat, seandainya kita tidak membuka hati kita untuk Tuhan hadir, apakah kita menerima keselamatan? Tidak. Itulah yang disebut dengan kerjasama. Allah memberikan, kita menyambut. Allah mengaruniakan kasih karunia-Nya, kita bertobat. Dan inilah yang disebut dengan kerjasama. Poin yang ketiga, Roh Ilahi bekerja melalui kuasa dan kesanggupan yang diberikan kepada manusia. Allah menginginkan agar kita menguasai diri kita sendiri. Tetapi Ia tidak dapat menolong kita tanpa persetujuan dan kerjasama kita. Roh Ilahi bekerja melalui kuasa dan kesanggupan yang diberikan kepada manusia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh kutipan kita hari ini terdapat di dalam Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 406 dan 407. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin agar kasih karunia yang sudah diberikan itu kita terima. Dan Allah ingin agar kuasa keselamatan itu menjadi bagian kita. Nah, itu sebabnya biarlah kita membuka hati kita bekerja sama dengan Tuhan, sehingga apa yang disebut dengan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya menjadi kabar sukacita bagi kita. Bukan malah kabar duka cita, seakan-akan Allah meninggalkan kita. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, hukuman adalah sebagian dari rencana Allah agar di bawah cambuk kesusahan, orang Kristen boleh berbuat lebih banyak untuk Tuhan daripada bila ia giat bekerja. Yang kedua, pekerjaan memperoleh keselamatan adalah sesuatu kerjasama yang harus dikerjakan bersama-sama, yaitu antara Allah dan juga manusia. Dan yang ketiga, Roh Ilahi bekerja melalui kuasa dan kesanggupan yang diberikan kepada manusia. Kalau manusia, saya dan saudara, tidak merespon ini, tidak menyambut ini, Allah tidak mau memaksa. Bersediakah saudara menyambut kasih karunia? Kasih karunia yang diberikan kepada kita, yang kadang-kadang benar-benar melalui kehidupan yang mulus, tetapi kadang-kadang perlu cambuk. Tujuannya adalah mengingatkan kita kepada rencana yang hebat keselamatan bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Terima kasih untuk setiap ajaran. Terima kasih untuk setiap cambukan. Karena sejatinya Tuhan mau mengingatkan kami. Tuhan mau menolong kami untuk kami berubah, bertobat, dan menjadikan Allah, menjadikan juru selamat kami. Inilah doa harapan kami. Mohon berkat untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Sabat, selamat beribadah, dan bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.